apakah nafsu lawamah ini lebih bejat daripada nafsu ammarah bisu? Jawabannya tidak. Kenapa? Artinya mencela. Maka jawabannya nafsu lawamah adalah nafsu mencela dirinya. Dirinya seorang yang dicela. Dia mulai sudah insaf dan menyalahkan diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Berarti nafsu ini naik kepada nafsu lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Yalah, la wala uqsimu bin nafsil lawamah dalam Al-Quran. Habis naik nafsu lawamah, dia gembleng lagi terus itu nafsu. Dia menangis insyaf, ditarik oleh Allah, dipungut oleh Allah dari tempat yang hina kepada tempat yang mulia, melewati cahaya hidayah yang Allah hantarkan kepada dadanya, sehingga dia menangis menyesali segala dosa. Nafsu lawamahnya mulai berfungsi dan akhirnya dia bisa mulai mengontrol nafsunya. Hendak mencapai bini orang, dia kontrol nafsunya. Jangan, nafsu itu haram. Ya, tadi sebelum dia nafsu lawamah, nafsu ammarah bisu, dia kada tahu ampun orang, capai, ambil, kukut, takuk. Kenapa? Nafsu yang memperbudaknya. Setelah naik kepada nafsu lawamah, hendak mengambil ampun orang, jangan nafsu. Inya yang mengontrol. Itu bukan hak kita. Allah. Amunnya sukses di nafsu lawamah, dia riyadhah dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan mengontrol dan terus mendidik ini hawa nafsu, maka naik kepada nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang dimilikan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini nafsu mutmainnah, tandanya orang sudah sampai kepada nafsu mutmainnah, tenang, baik dia dapat nikmat ataupun dia dapat sabar, dapat musibah. Dia dapat nikmat syukur, dia dapat musibah sabar. Ini yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Kadada perubahan pada dirinya ketika dapat nikmat, kadada juga lalu kehimungan kaya warik turun ke gajang. Kan orang kehimungan itu kada dilarang, tapi mun sudah terlalu kehimungan melupakan kepada yang memberikan nikmat. Jadi ketika dia dapat nikmat, dia menjalankan itu nikmat dengan penuh syukur. Dia terima itu nikmat dengan penuh syukur. Dia gunakan itu nikmat dengan penuh syukur. Sebaliknya ketika dapat musibah, dia hadapi dengan sabar. Dia terima dengan legowo. Dia terima dengan penuh ketabahan. Ini orang yang sudah mendapatkan nafsul mutmainnah, tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Dan ketika dia duduk di dalam majelis sumpama ini, nafsul mutmainnahnya apabila hidup, dia tenang, nyaman. Kenapa? Nih, koneksinya sama, ya kan? Nafsu itu ketujuhnya di mana? Munnya ketujuh di tempat yang baik, berarti nafsunya itu baik. Kayak liur pian juga, mun liur baik, makan nyaman.
liur pahit, ya biar bingka, ya kalau ada yang kayak apa aja nyamannya, tatan pahit. Jadi mau nafsu ini seleranya di tempat yang baik, dia himu, dia senang. Tapi kalau nafsu itu sebaliknya di tempat yang buruk, didudukkan di tempat yang baik, dia tidak senang. Tapi ketika didudukkan di tempat yang tidak baik, dia senang. Hendak mengetahui nafsu kita di mana sudah levelnya, di situ kita rasakan. Di mana ketujuhnya nafsu kita. Ketujuhnya di tempat yang kada baik, berarti masih yang menguasai kita nafsu ammarah bisu. Ya Allah. Tapi emunnya ketujuh di tempat yang baik, ketujuh di tempat yang mulia, habis itu ketujuh kita melakukan ibadah, kebaikan dan lain sebagainya yang menghantarkan kita sampai kepada ridha Allah, maka nafsu itu dari nafsu lawamah sampai kepada nafsu mutmainnah. Memang tingkatan nafsu itu secara detail kalau menurut tatanan Imam Ghazali banyak, ada nafsu mulhimah, mardiyah, radiyah. Ya lah. Kita ambil kesimpulan 3 cukup. Dari ammarah bisu naik ke lawamah, lawamah naik ke mutmainnah, ini sudah mantap. Ya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Tandanya bulang nafsu itu sangat merusak otak dan bahkan akal sehat seseorang. Ketika nafsu itu menguasai diri seseorang itu, maka apabila sudah dihadapkan dengan sesuatu yang diinginkannya, diinginkan si hawa nafsu tadi, hawa nafsu ammarah bisu, apabila tidak mendapatkan, dia terus memaksakan untuk bisa mendapatkan. Maka yang diinginkan, yang didapatkan oleh keinginan nafsu ammarah bisu adalah keinginan yang jahat, keinginan yang tidak baik, keinginan yang bertentangan dengan jalan Allah. Dia hendak sugih, kada salah, tapi caranya dengan korupsi, nah itu yang salah. Dia hendak berpangkat, kada salah, tapi caranya untuk mendapatkan pangkat dengan manipulasi, itu yang salah. Allah. Bahkan nih hendak naik haji itu bagus, ya lah. Tapi ya tadi caranya dia lakukan dengan cara yang menyimpang. Banyak kada? Banyak. Yang tadinya baik, tapi karena nafsunya yang mengontrol dirinya menjadi tidak baik. Makan itu hukumnya mubah. Makan hukumnya mubah. Tapi kalau sudah nafsu yang menguasai, nafsu ammarah bisunya, kada pilih lagi, mau halal mau haram, mau dikit mau banyak, taruh saja hantuk berait. Itu dah hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah tolongi kita untuk bisa mendidik ini nafsu, khususnya yang namanya puasa. Itu salah satu jalan yang paling efektif mendidik hawa nafsu.